Tugas seorang ayah adalah mengajarkan agama. Jadi bukan hanya life skill saja. Untuk hidup di dunia kau butuh ini, butuh itu, tapi agama jauh lebih penting kita ajarkan kepada anak-anak kita. Punya seorang guru ngaji misalnya untuk anak-anak kita, betul, boleh saja, silakan. Tapi jangan lupa juga kita juga yang mengajarkan ke mereka. Ajarkan juga mereka langsung daripada mulut kita. Karena Masya Allah, anak itu kan kalau sudah saleh anaknya, itu investasi akhirat buat kita Bapak Ibu. Kalau yang mengajarkannya hanya gurunya saja, kita tak pernah mengajarkan kepada mereka, menjadi uswah juga tak pernah. Itu kan doa Rabbighfirli wali walidayya, itu mahal banget nilainya nanti di akhirat. Kalau mereka merasakan bahwa nilai agama itu diajarkan langsung dari bapaknya dan ibunya, di rumah juga diajarkan bagaimana salat, bagaimana puasa, Masya Allah. Doa itu mudah-mudahan tidak terputus dari anak kita, senantiasa mendoakan kita. Jadi mengajarkan agama ini juga merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang ayah. Ya, hari ini kan kita temukan kalau urusan agama carinya yang murah. Tapi kalau urusan kursus-kursus ya ilmu lain selain agama nggak apa-apa mahal-mahal. Padahal yang paling penting yang dibawa sampai ke akhirat itu kan urusan agama. Anak kita tahu salat itu kan ya dari agama juga, mempelajari agama. Maka tugas yang berikutnya dari seorang ayah adalah mengajarkan agama. Yang berikutnya adalah menasehati, sering mengajak diskusi anak Bapak Ibu. Itu Al-Quran seringkali menyebutkan ada interaksi, komunikasi seorang anak dengan ayahnya. Bukan tidak berharga nasihatnya seorang ibu ya. Ibu juga memberikan nasihat, Masya Allah luar biasa. Tapi barangkali karena begitu cinta seorang anak itu kepada ibunya, nasihatnya itu dianggap biasa saja. Tapi barangkali karena seringnya perempuan itu ya banyak kata-kata yang sering dikeluarkan oleh seorang perempuan, jadi nilai nasihatnya itu tidak seberharga seorang ayah. Lihat bagaimana Luqman mengajarkan kepada anaknya dengan tuntunan agama yang begitu panjang, gitu kan? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Panjang itu nasihat daripada Luqman. Ada interaksi daripada Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail yang tadi kita sebutkan di awal juga. Ada Nabi Yakub yang kemudian muncul bayangannya ketika Nabi Yusuf alaihi salam hampir terjatuh pada satu kemaksiatan karena rupanya nasihatnya seorang ayah itu berbekas betul. Jadi jangan kemudian ya ibunya sudah sering ngasih nasihat ayahnya tapi diam saja. Padahal komunikasi yang paling berbekas di hati seorang anak adalah komunikasi daripada ayahnya. Sedikit, simple, tapi mengena biasanya. Tidak banyak nasihat, satu nasihat tapi menjadi pedoman hidup. Itu Masya Allah luar biasa. Ada nasihat yang sering diulang-ulang oleh ayah kami itu. Tidak banyak nasihat dari ayah kami itu. Ayah kami itu sering bilang satu saja, Jar, kamu tuh tak pantas nakal. Itu saja yang dikasih nasihat. Kalau terlibat pada satu perkelahian misalnya kan, dikasih nasihat, nasihatnya sama dari dulu sampai sekarang, tidak pantas nakal, itu saja. Tapi itu Masya Allah berbekas banget dan menjadi pedoman hidup dia. Kayaknya nggak pantas nakal deh. Nah, itu ulama-ulama terdahulu. Seorang ayah itu tidak lepas daripada menasehati anaknya. Jadi tugas berikutnya tadi adalah menasehati. Yang berikutnya adalah sabar. Sabar dalam mendidik anak, sabar dalam mendidik keluarga. Karena sudah banyak ayah yang kemudian menyerah ketika melihat anaknya, oh anak saya tidak bisa diatur. Sampai kapan kita menasehati anak kita? Sampai meninggal dunia, sampai akhir hayat. Tugas kita hanya menasehati Bapak Ibu. Adapun yang merubah itu kan Allah.
Yang bikin kita kecewa itu adalah kita nasihati dan kita anggap bahwa nasihat ini sudah cukup akan merubah anak kita. Nasihat terus disampaikan. Anaknya maunya ke kiri, kita maunya ke kanan, dikasih nasihat terus. Tapi rupanya nasihatnya pun tidak berujung pada kebaikan untuk anak. Kita kecewa. Wah, nasihat sudah sering saya sampaikan Ustaz. Kita lupa bahwa tugas yang lainnya setelah kita menasehati adalah sering berdoa untuk anak kita. Jangan hanya nasihat saja. Tugas kita hanya menasehati, yang merubah itu Allah. Wa ma 'alaika illal balagh. Tujuanmu, tugasmu adalah menyampaikan saja. Maka seorang ayah tugasnya hanya menasehati, kemudian kita bersabar pada nasihat yang kita berikan kepada anak-anak kita. Sabar saja. Tapi nasihatnya terus disampaikan. Yang merubah tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertanggung jawab atas keluarganya di dunia dan di akhirat. Itu Masya Allah luar biasa. Peran ayah yang terakhir ini, tanggung jawab dunia dan akhirat, itu kan sebetulnya bukan hanya peran seorang ayah saja. Siapapun kita ini kan menjadi seorang pemimpin, kata baginda Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang ibu tidak banyak yang dipimpin, tapi ibu akan ditanyakan tentang hal sendiri, tentang kepribadian sendiri, tentang dosa sendiri. Tapi kalau ayah, apa yang dilakukan oleh anaknya, oleh istrinya, kalau selagi ayahnya tahu dan tidak memberikan nasihat, ini justru menjadi beban dan petaka buat seorang ayah. Ada hadis yang panjang itu disebutkan bahwa ada seorang ayah yang hampir masuk ke surga, tapi rupanya tidak jadi dia, lehernya itu terbelenggu sampai ke neraka. Sebab apa? Rupanya dia mendapati pasangan hidupnya, mendapati istrinya dan mendapati anaknya melakukan maksiat, dia diam saja. Tidak memberikan peringatan, tidak memberikan nasihat, tidak membenarkan. Tapi dia acuh tak acuh. Yang kalau bahasanya baginda Rasulullah, dayus. Siapa itu dayus? Dayus itu yang sudah hilang itu rasa cemburunya. Ketika anaknya bermaksiat, alah biarin aja lah. Istrinya maksiat, biarin aja lah. Sudah hilang rasa cemburunya, cemburu di dunia maupun di akhirat. Anaknya dibawa oleh anak gadis, dibawa oleh seorang laki-laki sampai tengah malam, biarin aja lah. Dia juga punya otak sendiri katanya kan, punya pikiran sendiri, nanti juga datang sendirilah itu ke rumah. Giliran ayamnya tak pulang ke rumah dicari, kucingnya tak balik ke rumah dicari, anaknya tak pulang ke rumah sehari dua hari tak pernah dicari. Mana yang lebih berharga ini, kan kucingnya atau anak gadisnya tadi? Anak gadis dibiarin saja. Padahal Rasulullah SAW katakan tadi, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Na'udzubillah, ya Allah ya Rabbi. Tidak masuk surga seseorang yang sudah tidak lagi memiliki rasa cemburu kepada anggota keluarganya. Istrinya dibonceng sama orang lain misalnya. Ya bukan urusan Gojek sama Gokar, kalau Gojek beda lagi. Pulang pergi diantar sama kawan atau rekan kerjanya, biarin aja, kan sesama satu ini juga katanya, satu kawan juga. So tiap hari seperti itu. Wah, ini hilang rasa cemburunya. Dan Rasul katakan tadi, tidak masuk surga orang yang semacam ini. Sebab apa? Dia diberikan amanah oleh Allah tapi dia tidak menjaga amanah tersebut. Sebab apa? Dia disuruh untuk memimpin tapi dia tidak memimpin. Sebab apa? Allah suruh dia bertanggung jawab tapi dia tidak bertanggung jawab. Maka kata Allah, la yadkhulul, kata baginda Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga orang yang semacam ini. Jadi tanggung jawab dunia dan akhirat. Ya bukan hanya kita takut anak kita dapat mara bahaya di dunia ini, tapi semestinya kita lebih takut lagi kalau anak kita nanti disiksa di neraka. Nauzubillah. Anak kita awasi bagaimana cara mereka bermain. Main petasan takut kena petasan, main sepeda takut terjatuh. Tapi giliran anaknya tinggal salat dibiarin saja, tidak puasa sudah besar dibiarin saja, bermaksiat di depan matanya bapaknya pun dibiarin saja.
Padahal lebih mengkhawatirkan kalau jatuh dari sepeda, lukanya kering, selesai masalah. Main petasan, tangannya kena petasan sekalipun, kalau ada luka sembuh juga itu lukanya. Tapi giliran disiksa di neraka nanti, na'udzubillah, siksanya panjang. Iya kalau tak nyeret-nyeret kita. Kalau nyeret-nyeret kita sebagai seorang ayah, kenapa kau tinggal sholat? Oh enggak tahu, ayah saya tak pernah mengajarkan saya sholat. Kenapa kau tak pernah pergi ke masjid? Bapak saya saja nggak pernah pergi ke masjid. Nah, ini kan bahaya nyeret-nyeret kita yang seperti ini. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita belajar bagaimana peran seorang ayah dalam rumah tangga, menjalin rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk kita semuanya untuk sama-sama kita didik dengan sebaik mungkin anak-anak kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, Quran dan lebihnya. Kami mohon maaf. Allahumma wafiq laqam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.